Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Bahan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Baik saudara-saudariku, mohon dibantu untuk subscribe ya, di share juga kepada saudara-saudari di grup-grup yang saudara ikuti. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video baru selanjutnya. Baik, jangan lupa juga berikan komentarnya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pemberitaan kerajaan surga disertai dengan pemberian kuasa dari Yesus yang tidak main-main, ya, menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai ini yang tentu menjadi sangat sulit kecuali kalau Allah sendiri yang memberikan, yaitu membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Juga kuasa untuk berita hadirnya kerajaan surga mesti pengusiran setan. Ya, Tuhan tidak bisa untuk berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Maka setan-setan harus diusir dari kehidupan manusia, karena setan akan mengganggu manusia dan membawa manusia agar manusia celaka dan membawa manusia pada kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma? Ya, menyembuhkan orang sakit ini, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan itu kekuatan diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, kalau kekuatan ini diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, ya jangan terus dibisniskan, ya jangan terus kesempatan untuk mencari harta benda, mencari materi. Ini lama-lama kekuatan itu akan luntur dengan sendirinya kalau arahnya sudah mencari materi. Sayangnya di dalam kehidupan dunia ini seringkali orang dianggap sukses kalau materinya banyak. Itu salah satu takaran, ya, memang tidak semuanya begitu. Tetapi ini seringkali membiaskan perutusan untuk memberitakan kerajaan surga. Bahkan hal seperti itu sangat bisa dialami oleh para imam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sudah mengingatkan hal itu, ya. Ingat ya mengenai hal tersebut. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jelas ini perutusan ini betapa hanya menggantungkan kekuatan kehidupan ini kepada Tuhan. Ya, emas menjadi tidak berguna, perak menjadi tidak berguna. Kalau perjalanannya itu perjalanan gurun, tentu menjadi tidak bermanfaat. Ya. Kalau perjalanannya di desa-desa yang sangat terpencil, ada emas pun tidak bisa dijual, itu juga menjadi tidak bermanfaat. Maka Yesus dengan sangat ekstrim bahkan
Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, Yesus mengajak agar murid-muridnya yang diutus ini mengandalkan kemurahan Tuhan. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Perlu kita ketahui ya, dalam perjalanan pada masa itu ya, ketika orang membawa semacam ransel lalu bekalnya itu terlalu banyak, justru akan membebani, akan memberatkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga itulah yang kita alami ya, orang memberatkan dirinya sendiri dengan bekal-bekal yang dibawanya. Diperkirakan bekal itu akan menolong, ternyata justru akan membuat dirinya terbebani. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, langsung tinggal di situ, seorang yang layak. Ukuran kelayakannya itu seperti apa? Ukuran kelayakan ini adalah orang itu mau menerima orang yang diutus, orang yang menjadi Rasul Kristus. Nah, itu ukuran kelayakan. Ya, jadi bukan soal layak dalam arti kemewahan atau apa, bukan seperti itu. Kalau sudah ada orang yang menerima, tinggal di situ. Jangan pindah-pindah, wah yang di sana lebih baik, pilih di sana yang, ya jangan seperti itu. Ya. Tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ya sudah, kalau di situ harus tinggal sehari atau 2 hari, sudahlah, tinggal di situ lalu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ya jelas ya, memberi salam tanda keramahan orang. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ukurannya di sini mereka layak menerima. Ya, sekali lagi, kelayakan adalah ya mereka mau menerima salam itu. Salamnya akan turun ke atasnya. Jika tidak, kembali. Dengan kata lain, Yesus mengatakan ya, salam yang seringkali kita berikan, salam baik, salam sejahtera, atau arah pewartaan, warta Injil itu kan warta kabar baik, ya, warta sejahtera. Tetapi jangan dikira semuanya akan menerima dengan senang hati. Ya, tentu saja pasti ya, ada sebagian atau entah sebagian kecil atau sebagian besar yang menolak warta Injil. Yesus mengingatkan murid-muridnya, enggak apa-apa, jangan gelisah. Jadi kalau saudara memberi salam lalu ditolak, jangan khawatir, salammu itu akan kembali kok kepada kita, kok akan menjadi berkat kok. Kan begitu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, debunya pun ditinggal kalau memang tidak mau menerima damai sejahtera. Entah itu rumah, itu artinya skop lebih kecil, atau kota, bahkan satu kota bisa saja menolaknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, jadi mereka yang menolak yang membuat dirinya sendiri terhukum.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan yang ini kita jangan sampai terbelenggu oleh harta. Yesus mengutus kita, tetapi Ia juga memelihara. Kita memohon semoga semakin hari semakin dimampukan untuk mewartakan Injil Kristus Tuhan di dalam kehidupan. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, berikan komentarnya, nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.